tiang-tiang untuk 5 sila Pancasila. Di posisi gedung kehakiman dan gedung pendukung 15,15 hektar. Di sini ada Maaf, yang ketiga ini adalah yudikatif. Baik, Oke, saat ini kita berada di Jalan KIPP 1B IKN, di mana di depan jalan ini terdapat lokasi pembangunan dari Starbreak, apartemen dari China yang ada di sebelah kanan kita ini. Tapi di video ini secara spesial saya akan membahas proyek yudikatif yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pasca Keadilan, dan bangunan pendukung lainnya, di mana salah satu paket pekerjaannya yaitu kita lewat di sebelah dari proyek Starbreak ini. Nah, proyek Starbreak di sebelah kanan kita ini sudah mulai land clearing, dan ini kita lewat jalan yang ada di sebelah proyek Starbreak itu, yang akan mengantarkan kita menuju paket pekerjaan kawasan yudikatif. Dan memang ini sepertinya akan menjadi salah satu alternatif jalan menuju kawasan yudikatif IKN, karena kawasan yudikatif ini akan ada banyak sekali jalannya ya. Seperti kita ketahui nanti di simpang 4 Jalan Sumbu Barat dan Jalan Grande di depan istana itu ada namanya Jalan Grande Barat, itu akan mengarah ke kawasan yudikatif. Kemudian di bundaran dekat dengan rusun ASN 1 perbatasan KIPP 1A dan 1B itu juga ada jalan yang sedang dibangun. Itu adalah jalan yudikatif, akan tersambung ke gedung-gedung yudikatif. Dan juga nanti ini ada jalan ini yang nantinya jalan yang ini pasti akan mengalami peningkatan ya, seperti pembangunan MUT. Kemudian nanti jalannya akan dilebarkan lengkap dengan jalur sepeda, jalur pedestrian sesuai standar jalanan di IKN. Dan di video kali ini kita akan melihat salah satu paket pekerjaan jalan yudikatif yang beberapa ruas jalannya itu sudah mengalami pengecoran jalan, perkerasan rigid yang tidak terasa dalam hitungan bulan saja. Cepat sekali ternyata jalanan ini sudah dicor ya. Di kompleks gedung yudikatif ini memang ada dua paket pekerjaan. Yang paket pertama itu adalah pembangunan gedung Mahkamah Agung dan Pasca Keadilan. Paket keduanya ada pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid Kawasan. Nah, kurang lebih untuk ilustrasi kawasan seperti ini adalah gedung Mahkamah Agung. Yang di belakang ini dua ada Mahkamah, ini Komisi Yudisial, dan ini Mahkamah Konstitusi. Yang di belakang sini juga ada Masjid Kawasan. Nah, untuk gedung Mahkamah Agung ini total luas bangunan ada 56.000 kurang lebih. Jumlah lantai kurang lebih 7 lantai. Untuk ini memang ada ruang sidang utama kurang lebih kapasitas 473 orang, dan kapasitas gedung ini bisa menampung kurang lebih 2.000 karyawan. Kemudian untuk, nah ini filosofi ya 5 pilar.
adalah tiang-tiang untuk 5 Pancasila. Untuk nilai kontrak untuk paket Mahkamah Agung ini kurang lebih 1,4 triliun. Untuk progres saat ini sudah mencapai 12,5%. Ini sudah berjalan 8 bulan dan akhir kontrak kita selesaikan perkiraan di akhir 2027. Kemudian untuk Mahkamah Konstitusi kurang lebih luas bangunan 44.000 meter persegi. Ada 3 gedung utama bangunan, ada gedung sidang, gedung kehakiman, dan gedung pendukung. Ini kurang lebih 8 lantai. Kapasitas ruang sidang ini 400 orang. Di sana yang ikonik memang ada 9 pilar, melambangkan 9 lantai. Nah ini kemudian gedung komisi yudisial kurang lebih 12.900 meter persegi, 4 lantai. Kapasitas ruang sidang 60 orang. Nah ini kalau kapasitas pegawai yang bisa ditampung ini 640 orang. Kalau gedung komisi yudisial kurang lebih 450. Progres untuk yang paket konstitusi 4,17%. Ini juga sama, sudah berjalan 8 bulan di rencana penyelesaian di Desember 2027. Mari kita bergeser dari sini untuk layout kawasan. Nah ini memang kalau dari total luas kawasan kurang lebih 15,15 hektar. Di sini ada 5 pintu akses. Untuk yang Mahkamah Agung ada 2 pintu akses, ada akses timur, akses barat. Jadi untuk Mahkamah Agung ini memang kalau untuk hakim, staf, dan tamu ini ada terpisah khusus. Jadi karena memang mungkin privasi atau karena memang dari standar dari Mahkamah Agung memang untuk akses ini terpisah. Ini ada 5 akses. Untuk komisi yudisial juga akses tersendiri. Untuk Mahkamah Konstitusi juga punya akses sendiri. Nah ini di kompleks yudikatif ini juga kita untuk ada jadi utilitas kawasan juga sudah sesuai standar IKN ya, jadi nggak ada tiang listrik. Dan ini kita akan jadi semua udah pakai jalur MT untuk pipa, untuk gedung apa saja yang kabel listrik itu udah pakai jalur MT. paket pekerjaan yang kita kunjungi pada hari Nah ini. Itu juga ada infrastruktur kawasan yang kita bangun seperti jalan, terus ada landscape kawasan, sehingga para itu pekerja juga sudah lengkap. Kita ada penataan untuk aliran air juga sudah kita sangat sulit bekerja. siapkan. Tentunya jalanan akan jadi becek dan pengecoran juga akan sulit dilakukan di musim hujan. Jadi ini adalah musim yang pas untuk para pekerja ini kan ada 3 menjot pembangunan ini bisa lebih cepat. ada gedung sidang, ini hormat ya, gedung sidang, gedung kehakiman, dan gedung pendukung. Nah memang kalau Mahkamah Konstitusi ini karena banyak sidang-sidang yang harus dilaksanakan ya, seperti sidang sengketa pilkada atau pemilu. Jadi memang kita siapkan ada ruang sidang pleno dengan luas kapasitas 1000 meter persegi, kapasitas 400 orang. Ada ruang sidang panel. Di situ ada 3 ruang sidang panel ya, jadi kurang lebih 420 persegi. Ada ruang ketua MK, ruang wakil ketua, ruang hakim konstitusi, ada ruang majelis kehormatan, dan ada yang uniknya itu ada ruang permusyawaratan hakim. Jadi dia diletakkan paling atas di antara posisi bangunan. Nah ini ruang permusyawaratan hakim. Jadi ini letaknya paling atas. Ini mungkin ilustrasi ruang ketua MK, ruang tunggu ketua IP, ruang tunggu hakim, ruang sidang pleno, ruang sidang panel. Nah ini ada masjid kawasan
ini bisa diakses dari luar. Kita sudah siapkan akses berjalan kaki dari sini di kawasan ini. Mungkin demikian ya penjelasan dari kami. Monggo kalau ada pertanyaan bisa kita tanggapi. Sekian, terima kasih. Saya Surya Alisa selaku PPK E4 untuk yang diamanahkan untuk mengawal pembangunan gedung kawasan yudikatif. Untuk kawasan yudikatif sendiri itu untuk kawasan yudikatif sendiri itu target penyelesaiannya itu tahun berapa dan kapan? Itu di 25 Desember 2027 itu target penyelesaian kita, memang sesuai kontrak multi year ya, dari tahun awal Desember 2025 sampai akhir di 2027 ya, Desember 2027. Pak, ada kendala dalam proses pembangunannya nggak Pak? Kendala ya nggak ada sih ya, jadi kita koordinasi dengan end user ya, baik pihak MK, MA, KY itu kita komunikasi terkait desain-desain juga kita paparkan, ada masukan kita sesuaikan. Kalau kendala berarti sepertinya nggak ada. Kalau untuk misal hari-hari libur panjang seperti peak season gitu Pak, ini para pekerja ini bagaimana? Kalau pekerja tetap bekerja Pak, malah kita ini kalau ngecor tuh bisa lembur sampai malam, tetap bekerja. Berarti Idul Fitri maupun Nataru tetap bekerja ya Pak? Nah, kalau Idul Fitri khusus lah kayaknya itu dari pengalaman kami di KN itu ya kemungkinan libur kalau Idul Fitri ya. Kalau Nataru kayaknya enggak, tetap kerja ya. Kalau Nataru, cuman Idul Fitri aja. Berarti yang optimis biasanya. bisa selesai di 25 Desember tadi? Bisa, optimis. Ini sekarang kan target tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 40% ya, struktur, topping off. Nanti tinggal penyelesaian arsitektural dan landscape, interior, yaitu ya kita kebut lah. Ya. Pak, estimasi pembangun gedung ini akan bertahan berapa puluh tahun, Pak? Ini kalau dari standar gedung itu ya 20 tahunan ya, 20 tahun atau 50 tahun mungkin. Kalau dari itu ya, tapi nanti butuh, kalau bangunan ini soalnya kalau nggak ditempati itu kan rusak ya, itu harus ditempati, dirawat, itu bisa lama. Pak, untuk memenuhi bahan baku tuh ada kendala nggak sih Pak? Kan kemarin BBM buat pembangunan juga. Oh iya, betul Pak. Ini memang dari penyedia sempat mengeluh juga ya terkait kenaikan solar ya. Ada geopolitik gitu kan kemarin. Ya ini yang sedang kita dengan pimpinan coba kita diskusikan. Tapi itu dengan kendala tadi sama target pencapaian pembangunan itu masih aman gitu Pak untuk mencapai target? Masih aman. Infonya ini dari PM-nya yang dari MA nih. Dari ini yang untuk paket MKKY dan masjid itu dari Adi Deta KSO ya, Adi Karya. Kalau untuk Mahkamah Agung itu dari Utama Karya Jakon. Ya, kita mohon doanya aja lah bisa lancar. Dengan kenaikan biaya bahan baku tadi, gimana selanjutnya biar tetap memenuhi standar kualitas? Itu karena memang sebetulnya ini juga sedang kita usulkan ya Pak ya, ini sedang Mbak, memang ada untuk eskalasi harga, ini sedang kita bahas. Itu sih karena Ini nggak gambaran skenario yang bisa di-spill kira-kira gimana? skenarionya, jadi memang kontrak kita kan design and build ya, jadi nah itu kita bisa jadi dengan lingkup-lingkup kegiatan yang harus dicapai gitu, jadi kita tetap ada strategi lah. Jadi untuk intinya kita ini lapor ke pimpinan, saya juga belum bisa jawab sih terkait kenaikan harga dan strateginya ya, kita koordinasi dengan pimpinan ini kebijakannya seperti apa, intinya seperti itu ya. Jadi saya karena emang ini krusial juga kenaikan harga tuh dari berapa itu Solar 12.500 sekarang sudah 20-an. Nah, itu. Untuk harga sekarang kan. Kalau yang kemarin kan sampai Ya. dengan 28 sampai 30.000. Nah, itu
baru kita wacana diusulkan itu penyesuaian. 40% itu mencakup yang 3 tadi Pak ya? Semua. Sama masjid itu kan? Ya, semua. Jadi itu secara struktur sudah topping off ya kalau istilahnya ya. Jadi struktur udah selesai, itu kurang lebih 40%. Kalau untuk yang progresif MA beda Pak, paket ya? beda paket. Beda paket itu sama juga targetnya kita targetnya 40%. Dan itu sama-sama kalah 2027 2027 ya. Kalau akhir 2026 kita target 40% ya. Ya, oh, belum 40% belum. Oh nanti itu, nah memang ini hanya bangunannya, itu kan belum memprogramkan untuk furniture, kan ada furniture ya. Ini hanya kontrak ini belum termasuk furniture, jadi belum termasuk. Konstruksi interior melekat, oke? Nanti kalau itu bisa ini aja, apa namanya, bisa menghubungi langsung lah. Kalau di sini nanti takutnya kelamaan. Tadi udah Sony Alisa PPKE 4